Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur buat pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Memasuki di akhir tahun 2020, Dia sungguh luar biasa. Bila kita mau naikkan rasa syukur kita hanya bagi Dia, menyanyikan, meninggikan nama Dia. Sebab jiwa kita rindu, haus, memuji dan memuliakan namanya. Haleluya Yesus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Jiwaku merindukanmu Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur
kasih Yesus. Mari kita minta pertolongan Tuhan Roh Kudus untuk memimpin acara ini. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah kasih karunia Tuhan di tengah-tengah ibadah kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, pada hari ini kita bersuka cita karena pada di Desember ini kita mau merayakan kelahiran Tuhan kita. Kita mau angkat pujian, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Haleluya. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Teriakan dan nyanyi, Kita akan merasa bahagia. kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Sebab Dia yang layak kita sembah dan kita tinggikan. Hari ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya Engkau juru selamat kami Bapa. Engkau yang selalu setia. Engkau yang selalu memegang setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau
Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia, Tuhan Kau setia padaku. ku yakini pertolongan-Mu Tuhan. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku,
Yesus kekuatan di hidupku. Selamat pagi, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami boleh beribadah pagi hari ini dengan badan yang sehat dan pikiran yang mantap bersama dengan Tuhan. Urapi dan berkati kami pagi hari ini Tuhan, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Mari Roh Kudus bimbing kami untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini tema gereja selama 1 bulan adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan pagi hari ini seperti gambar yang Bapak Ibu Saudara lihat tentang orang Majus di Yerusalem dan Herodes dan juga tentang kelahiran Yesus Kristus. Mereka mencari bintang yang sebenarnya. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Matius 2 ayat 1 sampai 6. Matius 2 ayat 1 sampai 6. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi, yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Yerusalem, engkau Bethlehem, tanah Yehuda, sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka, yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita renungkan dari firman Tuhan ini adalah tentang kelahiran Yesus di Bethlehem pada zaman Herodes. Dan orang-orang Majus yang dari timur ke Yerusalem di wilayah barat. Bapak Ibu Saudara, tema bulan ini adalah menyambut kedatangannya. Suasana Natal, pohon dan lilin, serta hiasan lampu bintang menghiasi hampir semua rumah orang Kristen, orang Kristiani. Tidak juga lupa mereka mempersiapkan roti, kue, dan coklat. Suasana bersyukur dalam pesta meriah pun, atau sederhana, semua tampak untuk menyambut kelahiran Yesus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Namun, tahukah kita bahwa menuju kedatangannya di muka bumi ini, Yusuf dan Maria yang sedang mengandung itu harus berjalan kaki, melakukan perjalanan lebih dari 150 kilo. Naik turun lembah, melewati udara yang dingin dari Nazaret ke Bethlehem. Satu perjalanan yang tidak mudah bagi orang yang sedang mengandung. Dan perjalanan pada saat itu adalah berjalan kaki atau mereka naik. Maria mungkin dinaikkan ke atas keledai.
Dan Yusufnya berjalan menuntunnya. Satu perjalanan yang bukan perjalanan yang mudah, disertai udara yang dingin pada musimnya. Bapak Ibu Saudara, begitu besarnya pengorbanan yang harus dilakukan untuk mempersiapkan kelahiran Sang Mesias. Begitu juga dengan rombongan orang Majus dari timur, wilayah timur Persia, menuju ke wilayah barat di Yerusalem. Mereka melakukan perjalanan ekspedisi ribuan kilometer, melewati gurun, menuju wilayah barat dengan antusias. Karena mereka ingin melihat bintang sebenarnya. Saat itu mereka dituntun oleh bintang yang ada di Tuhan berikan, bintang timur itu. Dan dia tahu, dia akan melihat bintang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, perjalanan mereka bukan menjadi masalah yang besar. Karena mereka tahu ada perkara yang jauh lebih besar di balik daripada perjalanan ini. Di balik rahasia yang besar ini, dari segalanya, dia tahu dia menuju kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Karena seperti kita ketahui, orang Majus ini bukan orang biasa. Orang Majus ini bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang ahli. Dikatakan ahli dalam perbintangan, dikatakan dalam ahli dalam filsafat, dikatakan dalam ahli dalam segala sesuatu. Tetapi satu hal yang saya pelajari dari rekam jejaknya, mereka adalah orang-orang yang ada di Persia. Dahulunya juga mungkin orang Yahudi. Waktu zaman Babel, waktu zaman pembuangan di Babel, waktu zaman Daniel. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Oleh karena itu mereka tahu Mesias. Mereka tahu Sang Mesias. Oleh karena itu mereka dengan antusias yang tinggi. Mereka mau mendatangi. Mereka mau mengejar. Dan mereka diberikan tanda, yaitu bintang. Dan mereka tahu bahwa ini bukan yang, ini hanya arahan. Tetapi dia ingin tahu bintang sebenarnya. Semua terjadi karena rencana Allah. Semua terjadi karena mereka percaya kalau Allah yang merencanakan, pasti Allah melindungi. Juga rancangannya bagi Yusuf dan Maria, serta orang Majus tersebut. Semua tahu, kita pun tahu, jikalau rencana dan rancangan Allah, pasti Tuhan akan memperlengkapi segalanya. Mari kita melihat dan mempelajari. Hari ini kita mempelajari respon dan sikap mereka. Hari ini kita mempelajari respon dan sikap mereka. Kalau minggu lalu kita sudah mendengar bagaimana sikap hati mereka Yesus dilahirkan. Minggu ini kita mempelajari tentang respon dan sikap mereka. Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita baca firman Tuhan tadi. Respon pertama yang kita lihat adalah bagaimana Herodes dan seluruh Yerusalem terkejut akan berita kelahiran Raja dunia ini. Mereka terkejut dan mereka ikutan antusias. Responnya mereka terkejut dan sikapnya ikutan antusias. Ingin mengetahui tentang Raja yang akan lahir tersebut. Yang dikatakan Raja dunia yang akan menguasai seluruh dunia. Karenanya dia mengumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat. Untuk mengetahui apa dan bagaimana. Karena dia mempunyai sesuatu tujuan. Dia paranoid, dia takut kekuasaannya terganggu. Dia kumpulkan semuanya. Respon yang kedua adalah imam, kepala, dan para ahli Taurat.
tentang hal kelahiran Mesias sudah tertulis dalam kitab. Di kitab Taurat, kitab perjanjian. Di kitab Taurat bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Di tanah Yudea. Namun mereka tidak meresponinya. Mereka belum melihat tanda-tanda. Atau mereka meminta tanda. Mereka tidak meresponinya. Mereka mungkin hanya selama ini hanya mereka melakukan ritual keagamaan saja. Sebagai rutinitas ritual keagamaannya. Mereka tidak mencermati, mereka tidak mencari, mereka tidak menggali apa dan bagaimana. Sangat berbeda dengan orang Majus yang dari timur. Mereka rela jalan. Mereka dengan antusias meresponi. Dan bahkan mereka telah mempersiapkan persembahan khusus untuk Sang Mesias. Mereka mengerti jikalau dia datang kepada Sang Mesias, jikalau dia datang kepada Raja, dia harus mempersembahkan yang terbaik. Oleh karena itu dia bawa persembahan-persembahan khusus. Bapak Ibu Saudara, seperti dikatakan tadi, diperkirakan mereka adalah orang-orang keturunan Yahudi di masa pembuangan di Babel zaman Daniel dahulu. Oleh karena itu mereka lebih intens, mereka lebih mendalami, mereka lebih mengetahui seperti Daniel. Mereka lebih taat, mereka sujud, menyembah, memuji Tuhan, membaca Tauratnya, dan mereka mengartikannya, dan mereka mempelajarinya. Sehingga mereka tahu dan mereka diberi tanda oleh Tuhan dengan bintang itu. Oleh karena itu mereka sangat antusias. Responnya, mereka sangat antusias untuk datang menyembah kepada Sang Raja Mesias. Yang jadi pertanyaan kita pada hari ini adalah sangat simpel. Dalam menyambut kedatangannya. Dalam mempersiapkan jalan kelahirannya seperti spanduk ini. Mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Apakah yang Anda persiapkan? Apa yang Anda persiapkan untuk kelahirannya dalam hidup kita? Di Natal ini. Di bulan Natal ini. Di bulan Desember ini. Di bulan yang suci ini. Apa yang Anda persiapkan? Apa respon Anda menyambut kedatangannya? Apakah kita meresponi hanya dengan cukup melakukan ritual? Perayaan Natal di gereja, bersama keluarga, bersama teman-teman gereja. Hanya ritual, rutinitas. Apa bedanya kita dengan imam-imam kepala dan kepala ahli Taurat? Apakah kita meresponinya karena ada maksud tertentu untuk mendapatkan berkat, untuk mendapatkan kesembuhan, untuk mendapatkan keuntungan semata? Dengar baik-baik. Jika kita meresponinya dengan maksud tertentu untuk mendapatkan kesembuhan, mendapatkan berkat, mendapatkan keuntungan semata, apa bedanya kita dengan Herodes? Apakah kita meresponinya kehadirannya dengan terpaksa karena harus melakukan tugas serta pelayanan lainnya? Bapak Ibu Saudara, jangan kita hendaknya mempunyai respon yang kurang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, harusnya apakah kita meresponi kehadirannya karena memang kesadaran akan ketaatan, akan dorongan, ingin tahu, pengetahuan, kebutuhan rohani kita untuk mendewasakan pertumbuhan iman rohani kita. Bapak Ibu Saudara, ketaatan dan dorongan ingin tahu akan pengetahuan kebutuhan
rohani kita. Itulah yang mendorong Anda dan saya meresponi dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dari respons ini, apa yang Anda saat ini lakukan? Apa yang Anda saat ini responi? Pikirkanlah baik-baik. Renungkanlah baik-baik. Persiapkanlah jalan untuk kelahirannya di dalam hidup kita. Bukan semata karena saya punya kepentingan. Bukan semata saya punya tugas. Bukan semata karena ini ritual. Bukan semata karena ya ini bulannya. Tetapi hendaklah kita mempunyai dorongan, mempunyai kesadaran, mempunyai ketaatan akan inilah saatnya saya menyembah Tuhan yang sungguh-sungguh untuk lahir dalam hidup kami. Hidupku, hidup keluargaku, dan hidup jemaatku. Bapak Ibu Saudara, ketahuilah bahwa nubuatan ini adalah rancangan Tuhan yang sudah dilakukan sejak dahulu sampai kekal selamanya. Tidak akan pernah berubah. Zaman jauh ribuan tahun sebelum kelahiran Kristus sudah dinubuatkan, mulai dari kitab perjanjian, mulai dari Kejadian, mulai sampai dengan semua Yesaya, Mika melakukannya, memberitahukannya tentang hal ini. Dan hingga pada perjanjian baru, Tuhan Yesus hadir untuk Anda dan saya. Dia akan membuat kita yang tidak mengerti dan tidak mengenalnya menjadi mengenal dan mengerti arti kemuliaannya dalam hidup kita. Natal bukan sekedar ritual. Natal bukan sekedar pesta. Natal bukan sekedar berdoa. Natal bukan sekedar seremonial. Tetapi Natal harus hidup, tumbuh Kristus di dalam hidup kita. Di dalam hati kita. Dan di dalam persekutuan kita. Baik pribadi, baik keluarga, baik bersama handai tolan, baik di tempat sosial, pekerjaan, pertemanan, dan lain-lain. Natal adalah untuk Anda dan saya bertumbuh iman rohaninya. Natal untuk Anda dan saya mengabarkan kabar baik. Natal untuk Anda dan saya memberitakan kebaikan daripada Tuhan bagi hidup kita. Dia yang dianggap rendah, dia yang dianggap hina oleh dunia ini, dia kelak akan memimpin kita masuk dalam kerajaan yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kelahirannya dalam hidup kita harus kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Bukan just flow, bukan hanya biar terjadilah, bukan. Tetapi kita harus mempersiapkan hidup kita untuk Kristus. Semoga damai Kristus menyertai kita semua pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami baca. Biarlah kami boleh meresponi kedatangan-Mu. Biarlah kami boleh meresponi, mempersiapkan, menyambut kehadiran-Mu di dalam hati kami, di dalam hidup kami, di dalam gereja kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi dan berkati kami semua pagi hari ini yang mendengar, baik melalui on-site maupun yang melalui online. Tuhan memberkati. Agar kami semua boleh mendapatkan yang terbaik. Boleh kami mempersiapkan yang terbaik untuk menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni segala kesalahan kekurangan kami. Terima kasih Roh Kudus yang membimbing kami untuk kami mengerti. Dan kami sanggup melakukannya. Mempersiapkan kedatangan Kristus di hati kami. Di hidup kami. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan kelengkapan dari Warta Jemaat. Untuk doa pagi masih tetap ada dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu jam 8 sampai jam 9 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk hari Rabu ada Komsel Pemuda Remaja di gereja jam 7 malam. Diundang seluruh pemuda remaja bisa mengikuti Komsel Pemuda Remaja ini. Dan bagi teman-teman yang bisa hadir silakan bergabung bersama, dan yang tidak bisa hadir bisa mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis tanggal 24 Desember tahun 2020 kita ada Natal umum di tempat ini jam 5 sore. Namun karena peraturan pemerintah yang ada hanya dibatasi 40 orang jemaat saja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftarkan diri bisa hadir pada hari Kamis jam 5 sore. Namun bagi Bapak Ibu Saudara yang berhalangan untuk hadir atau tidak mengisi data yang kemarin bisa mengikuti Natal kita di channel YouTube Tobi Linando dan juga bisa mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Untuk hari Jumat tanggal 25 Desember tahun 2020 ada Natal KAA Gubdi Pluit jam 9 pagi bisa disaksikan melalui channel YouTube Christina Natalia. Untuk hari Sabtu tetap ada ibadah pemuda remaja di tempat ini jam 6 sore. Diundang seluruh pemuda remaja bisa mengikuti ibadah ini. Dan bagi teman-teman yang berhalangan atau di luar kota yang tidak bisa mengikuti ibadah secara langsung juga bisa mengikutinya melalui Instagram Youth Pemuda Pluit. Untuk hari Minggu juga masih tetap ada ibadah jam 9 pagi di gereja. Tapi juga bagi Bapak Ibu Saudara yang berhalangan untuk hadir bisa mengikutinya melalui channel YouTube Tobi Linando. Begitu juga dengan sekolah minggu jam 9 pagi juga dilakukan melalui channel YouTube Christina Natalia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur bisa langsung mentransfer ke rekening gereja berikut ini. Namun juga Bapak Ibu Saudara bisa men-scan barcode untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dan ucapan syukur melalui scan barcode berikut ini. Demikian pengumuman kita sepanjang seminggu ini, kiranya kita bisa mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita terima berkat dari Tuhan, kita kedangkan tangan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Saudara jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin.